Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel saya. Semoga teman-teman yang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat. Amin. PCOS, Polycystic Ovarium Syndrome. Jadi banyaknya kista-kista di ovarium. Nah, tapi nggak semua orang yang ovarium adanya kista ya, ataupun ada kista di ovarium itu disebut dengan PCOS. Nah, PCOS ini biasanya ditandai dengan menstruasi tidak teratur ya, kesulitan untuk mendapatkan keturunan ya, karena menstruasinya tidak teratur, karena adanya di situ gangguan di sistem reproduksi. Nah, jadi adanya peningkatan hormon androgen ataupun hormon laki-laki. Nah, jadi kadarnya tinggi. Nah, sehingga mengganggu di situ pelepasan sel telur. Jadi ada beberapa pantangan memang yang harus dihindari ataupun dilakukan oleh orang yang mengalami PCOS. Di antaranya yang pertama adalah jangan mengkonsumsi makanan tinggi gula. Nah, jadi banyak orang yang PCOS tapi makannya tidak jelas ataupun tidak sehat, mengkonsumsi makanan manis, mengkonsumsi makanan tinggi kalori, tinggi gula ya. Nah, padahal ini tidak diperbolehkan ataupun harus dihindari ketika orang tersebut mengalami PCOS. Nah, orang normal pun sebenarnya jangan sampai terlalu sering mengkonsumsi makanan yang tinggi gula, apalagi orang yang mengalami PCOS. Nah, kenapa? Karena PCOS ini cenderung dia resistensi terhadap insulin. Ketika mengkonsumsi makanan tinggi gula, ini akan meningkatkan resiko dia terkena diabetes mellitus. Kemudian juga bisa menyebabkan komplikasi-komplikasi lain yang terjadi. Nah, kalau seandainya terus-terusan mengkonsumsi makanan tinggi gula ini. Nah, jadi mulai sekarang pilihlah makanan yang rendah gula ataupun bisa perbanyak makanan yang berserat, sayur dan buah. Yang kedua, jangan bermalas-malasan. Nah, jadi bagi orang yang terkena PCOS sebaiknya untuk meningkatkan aktivitas fisiknya. Jadi jangan banyak baring-baring ya, jangan banyak tidur-tiduran, jangan banyak rebahan. Nah, jadi disarankan untuk meningkatkan aktivitas fisik, olahraga supaya badannya bugar, supaya badannya lebih sehat. Kenapa, Dok? Karena di sini orang yang PCOS itu lebih cenderung gemuk ya. Jadi jangan sampai berat badannya berlebih ya untuk orang yang PCOS. Kemudian juga orang yang PCOS disarankan olahraga supaya metabolismenya juga membaik. Metabolismenya meningkat. Nah, ini akan sangat bagus sekali. Yang ketiga, tidak mencatat jadwal menstruasi. Nah, banyak orang yang PCOS ya karena terbiasa menstruasinya tidak teratur tiap bulannya, terlambat, kadang tidak menstruasi tiap bulannya. Dia merasa nggak apa-apa lah, ini udah sering kok, saya nggak kenapa-kenapa, nggak ada keluhan. Nah, kemudian dia tidak mencatat siklusnya. Padahal disarankan untuk mencatat siklus menstruasi. Ini penting. Kenapa? Jadi kita tahu siklus menstruasinya itu bagaimana. Kalau nanti siklus menstruasinya itu memang 40 hari ataupun 50 hari ataupun 60 hari tidak datang menstruasi. Nah, ini kan takutnya ada sebab lain ya. Apakah ada gangguan di rahimnya atau memang karena PCOS-nya. Nah, sebaiknya itu ketika teman-teman siklusnya itu tidak teratur ataupun lebih antara 40 sampai 60 hari ya tidak menstruasi, itu sebaiknya kunjungi dokter untuk melakukan pemeriksaan. Kecuali memang teman-teman sudah dalam pengawasan ataupun dalam pengobatan. Yang keempat, asap rokok. Nah, bagi wanita yang terkena PCOS ataupun mengalami PCOS, jangan sampai terkena asap rokok, apalagi merokok. Misalkan suaminya merokok, ya disuruh merokok di luar rumah. Kalau perlu jangan merokok lagi ya. Nah, itu penting. Asap rokok itu bisa memperburuk kondisi kesehatan, bisa memperburuk PCOS-nya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi jangan sampai teman-teman yang terkena PCOS, kalau memang mau baik, mau bagus, mau sehat, sebaiknya hindari asap rokok. Ada orang yang merokok, ya pergi. Ya, jangan sampai orang yang merokok didekati ya. Walaupun suaminya merokok dalam rumah nggak apa-apa. Jangan, dilarang. Harus dilarang orang yang merokok. Yang kelima, tidur tidak teratur. Banyak orang yang PCOS itu tidurnya dianggap remeh, nggak apa-apa lah, asal ngantuk aja nanti tidur.
Jangan sampai kurang tidur ya. Kenapa? Penting tidur ini kalau seandainya teman-teman kurang, ini hormon tubuh bisa kacau semua. Hormon apapun itu ya. Teman-teman kelelahan, teman-teman jadi stres ya, fisiknya kurang bugar karena dengan kita tidur kan kita mengembalikan energi tubuh yang capek ya, ataupun yang tadinya kurang on. Nah, jadi dengan tidur cukup ya tubuh lebih berenergi, tubuh cukup istirahat ya, jadi lebih optimal. Nah, jadi tidurlah 6 sampai 8 jam seharinya. Jangan sampai teman-teman begadang nonton Korea ataupun begadang sekedar main gadget ya, handphone. Ya jangan ya. Jadi cukupilah waktu tidur. Jangan sampai teman-teman begadang, kurang tidur ya, nanti ujung-ujungnya malah makannya nanti makan makanan yang manis, tinggi kalori, akhirnya tambah gemuk. Yang keenam, tidak teratur minum obat. Memangnya minum obat apa, Dok? Nah, misalkan teman-teman PCOS sedang melakukan program hamil ya, berkonsultasi ke dokter. Nah, tentu akan diberikan obat-obatan ataupun suplemen-suplemen tambahan ya untuk memperbaiki kondisi teman-teman ya, agar kesuburannya meningkat. Nah, ketika teman-teman sudah berkonsultasi ke dokter, sebaiknya obatnya itu diminum teratur, jangan sampai tidak teratur ya. Jangan sampai cuman berobat sehari 2 hari diminum, lebihnya nggak diminum. Jangan sampai seperti itu, karena nanti hasilnya tidak optimal. Yang ketujuh, tidak konsultasi ke dokter. Nah, ketika teman-teman sedang PCOS, sedang melakukan program hamil ataupun promil, memang sebaiknya berkonsultasi ke dokter ya. Jadi dokter bisa membantu ya untuk perkembangannya. Nah, nanti dokter akan memberikan tadi ya suplemen, obat-obatan untuk penunjang keluhan ataupun kebutuhan teman-teman. Nah, ketika teman-teman berkonsultasi ke dokter ya, itu kan nanti dikasih jadwal rutin ya, program ya. Jadi harus diikuti benar-benar. Kemudian kalau seandainya berkonsultasi ke dokter ataupun rutin ke dokter, sebaiknya itu jujur. Kalau memang belum ada perubahan, bilang belum ada. Kalau seandainya bilang menstruasinya jadi teratur, Dok, berat badan saya turun, ya itu katakan dengan jujur. Nanti dokter akan tahu ya kedepannya harus bagaimana. Jadi jangan iya-iya aja tanpa mengatakan kenyataannya. Oke teman-teman, itu tadi ya 7 yang menjadi pantangan ya, yang harus dihindari, yang tidak dilakukan oleh orang yang mengalami PCOS. Semoga teman-teman paham ya, semoga teman-teman mengerti, dan semoga video yang saya buat ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like, di share video ini supaya makin banyak yang nonton, makin banyak yang lihat, dan juga makin bermanfaat. Silakan tulis di komentar pendapat, pengalaman, ataupun cerita teman-teman ya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.